Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, manik-manik yang memancarkan kecemerlangan indah. Kekuatan yang melekat padanya membuat mereka yang mengaguminya tanpa sadar mendesah. Kedua anggota tim penilai juga menghela nafas. Satu persatu. Penilai kepala menoleh sambil mengutak-atik kacamatanya. Bukankah ini item magic yang dibuat dengan kekuatan Magic Spar atau Magic Power? Baik. Penilai kepala mengangguk. Betulkah? Saya telah menjadi penilai selama 7 tahun. Meskipun ada beberapa properti yang dinilai selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat bola kristal merah. Bola kristal biasa akan memantulkan cahaya biru, dan ketika kualitasnya meningkat, ia akan semakin mendekati hitam. Tapi bagaimana dengan bola kristal merah? Penilai kepala meragukan hal ini, dan kemudian dia mengambil bola kristal itu. Kemudian, 039. Apa? Apa yang terjadi? 039. Bagian belakang leher tiba-tiba terasa dingin. Itu karena saya merasakan kekuatan yang tidak diketahui di bola kristal. 039. Bukankah seharusnya? 039. Dia menatap benda ajaib itu dengan heran. Penilai kepala sendiri juga merupakan pembangkit sihir tingkat B. Dia segera merasakan penyangga seperti apa yang dia pegang di tangannya. Dia berkeringat di sekujur tubuhnya. 039, ya Tuhan, 039. Kekuatan yang terpancar dari alat ajaib membuat kulitnya merinding. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya, sementara Cheng Jinwoo hanya menonton dengan tenang dari samping. 039. Jika orang yang mengambil item ini hari ini adalah pemburu tingkat rendah 039. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan perasaan ini. Sejauh ini, saya juga telah mengambil alih banyak alat peraga sulap yang mahal, tetapi ini adalah satu-satunya saat saya memiliki ide untuk membuat penjual pingsan dan merebut alat peraga tersebut. Tapi lawannya adalah peringkat S. 039. 039. Cheng Jinwoo menatapnya. Melihat hal tersebut, penilai dengan cepat melepaskan diri dari keinginannya. 039. Mencuri pemburu kelas S? 039. Kesenjangan antara pihak lain dan diri sendiri berada di luar imajinasi. Sama seperti penilai yang dibuat setelah melihat item sihir, Cheng Jinwoo memandangi penilai dan memiringkan kepalanya. 039. Apa yang terjadi padanya? 039. Di mana tidak nyaman? Penilai akhirnya menyeka keringat dingin di dahinya, berbalik dan berkata kepada ketua tim. Ketua tim, tolong nyalakan kameranya. Bagus, bagus. Penilai diminta menyalakan kamera, artinya alat peraga yang ada di tangan penilai bukan palsu. Detak jantung pemimpin tim semakin cepat. Ekspresi Kim Jong-ki yang pertama kali menerima telepon dari Cheng Jinwoo tidak berbeda dengan dirinya. Kita akan mulai syuting. Pemimpin tim mengarahkan lensa kamera ke penilai. Penilai berdiri di depan penguji sihir berbentuk cakram. Saat alat peraga ditempatkan pada penganalisa. Bip 1. Nilai ditampilkan dengan cepat. Kemudian dia memegang penyangga di tangannya dan mengukurnya lagi. Nilai pengukuran kekuatan sihir yang mengalir dari penilai berlipat ganda secara instan. Berbunyi. Kim Jong-ki menjadi pucat setelah mengkonfirmasi hasil pengukuran. Kuat, kok. Pemimpin tim bergegas untuk mengkonfirmasi hasilnya. 039, 100? Apakah ini benar-benar prop yang dapat meningkatkan 100%? Jantung berdetak kencang. Komisi rata-rata untuk perdagangan barang di rumah lelang Hunter adalah 5%. Bahkan jika Anda menjualnya seharga 5 juta, Anda bisa mendapatkan 250.000 darinya. Namun, meski dengan jaminan karirnya, mustahil memprediksi harga jual akhir bola kristal merah ini. 039, bagus, bagus, 039. Jika bukan karena orang-orang di sekitar menonton, saya akan mengangkat tangan dan bersorak, dan memeluk bawahan di sebelah saya. Jika transaksi ini berhasil, berapa komisi yang bisa saya dapatkan? Bahkan bernafas menjadi sulit karena kegembiraan. Reaksi Kim Jong-ki tidak jauh berbeda dengan atasannya, dia mengepalkan tangan dan wajahnya memerah karena kegirangan. 039, bagus, 039. Jika masalah ini diselesaikan dengan lancar, promosi akan dijamin.
Sekarang kita akan merekam video demo. Sementara penilai nyaris tidak berbicara dengan suara gemetar, dua anggota tim penilai lainnya menjauhkan diri darinya. Cheng Jinwoo juga mundur. Kamera masih berfungsi dengan baik. Untuk menarik penjual, video jauh lebih efektif daripada angka yang monoton. Tatapan penilai beralih ke kamera. Kalau begitu aku akan mulai. Tangan kanan penilai menyulap badai salju seukuran truk. Penilai melanjutkan. Aku akan menyentuh alat peraga sambil mempertahankan sihirnya. Saat tangan kirinya menyentuh Pearl of Great. Huhuhuhu. Badai salju yang terbang di tangannya mengguncang seluruh ruangan. Apa? Jika penilai yang terkejut tidak segera membatalkan sihirnya, seluruh ruangan akan membeku. Tolong matikan kameranya. Ah, bagus. Pemimpin tim mengangguk dan berlari untuk mematikan kamera. Ini adalah akhir dari proses identifikasi prop. 039, Hook 039. Kekuatan sihir langsung meledak di ujung jari penilai, yang membuat Cheng Xiaoyu gugup untuk sementara waktu, dan dia menghela nafas lega ketika tidak ada yang terjadi. Tapi bukan hanya Cheng Jinwoo, semua orang di ruangan itu menghela nafas, berniat menenangkan hati mereka yang gemetar. Ada keheningan singkat di ruangan itu. Bolehkah saya bertanya berapa harga yang bisa dijual barang ini? Cheng Jinwoo bertanya. Bisakah saya membeli barang yang saya inginkan dengan menjual ini? Tidak, meskipun saya menantikan item yang bisa saya beli, tapi sekarang saya lebih penasaran dengan harga berapa item 100% yang meningkat ini bisa dijual. Penilai memandang, mutiara keserakahan, dengan ekspresi tidak percaya. Quote, kita tidak bisa sembarangan menetapkan harga. Matanya beralih ke Cheng Jinwoo. Gudong. Dia menelan. Dari mana orang ini mendapatkan alat peraga ini? Meskipun penilai tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia tidak bisa tidak bertanya karena penasaran. Di mana kamu mendapatkannya? Cheng Jinwoo tidak melihat ke penilai, tetapi melihat ke arah Kim Jong-ki dan bertanya. Apakah ini juga pertanyaan untuk kelancaran transaksi? Kim Jong-ki menghindari tatapannya dengan malu dan menggaruk bagian belakang lehernya. Penilai menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu, aku hanya berpikir itu luar biasa. Begitu benda ajaib seperti itu diketahui, tidak peduli siapa itu, semua orang akan penasaran dengan asalnya. Seperti yang diharapkan, dua lainnya juga menunjukkan rasa ingin tahu yang mematikan. 039. Nah, tidak masalah jika Anda mengatakannya. 039. Bahkan jika mereka bertanya secara langsung, tidak ada yang tidak bisa mereka katakan. Itu bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan cara lain, dan bahkan jika dikatakan, orang lain tidak memiliki cara untuk mendapatkannya. Mereka bertiga kecuali Seong Jinwoo menahan napas dan menunggu jawaban dengan sabar. Cheng Jinwoo berkata sambil tersenyum. Diambil di ruang bawah tanah. Bai Luhao masuk ke kantor ketua. Aku ingin sendirian dan tidak membiarkan siapapun masuk. Dia bahkan mengunci pintu dan menyalakan komputer setelah memberikan instruksi kepada sekretarisnya. Kemudian, menggunakan otoritasnya sebagai pemburu peringkat S dan pemimpin serikat, dia mulai menelusuri semua informasi yang bisa dia cari. Apakah ini mungkin? 039. Pikiran tentang Seong Jinwoo terus bermunculan di benak Bai Yulho. Seorang pemburu yang bisa terus berkembang? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.